Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita akan kembali belajar fisika. Aku siap, aku siap. Materi kita hari ini adalah gerak harmonik sederhana versi latihan soal. Kita mulai ya. Sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana dengan periode 0,8 detik. Oke, 0,8 detik ya, kita simpan dulu, dia punya periode 0,8 detik. Jika benda bergerak dari keadaan setimbang dan amplitudonya A, nah oke, kita simpan lagi, amplitudonya A, maka saat T sama dengan 1 detik, oke, dia pengen T sama dengan 1 detik, simpangan benda tersebut adalah berapa? Y-nya berapa ya? Oke, seperti yang kita sudah ketahui bahwa pada gerak harmonik sederhana, simpangan ini dirumuskan adalah A sin omega T. Oke, A sin omega T ya. Kita kotakin dulu. Nah, di sini dengan omega ini adalah 2pi per periode. Nah, sekarang kita harus cari omeganya dulu ya. Omega adalah 2pi per periode, berarti 2pi per 0,8 atau 20pi per 8. Atau kita tulis bagi 4 ya, bagi 4 berarti 5 per 2pi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya, berarti Y ini adalah A sin 5 per 2pi kali waktunya adalah 1 detik. Berarti ini A sin 5 per 2pi. Atau kita bisa tulis A sin 5 per 2 kali 180 derajat. Wow, berapa nih? 180 derajat berarti kita coret ya. Ini 90. Berarti 90 kali 5 berarti A sin 450. Sin 450 itu sama aja sin 90. Berarti ini A sin 90 derajat sama dengan A kali 1. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita punya soal sebuah partikel bergerak harmonik. Persamaan simpangan dinyatakan sebagai Y sama dengan 4 sin 0,1 T cm dengan T dalam second. Tentukan yang A amplitudo, periode, dan frekuensi gerak, dan yang B persamaan kecepatan dan percepatan, yang C simpangan, kecepatan, dan percepatan pada saat T sama dengan 5pi second. Oke, perhatiin cara mengerjakannya. Yang pertama, kita punya suatu persamaan simpangan, yaitu Y itu adalah 4 sin 0,1 T. Nah, di sini kita punya rumus asli Y ya. Y ini adalah A sin omega T. Jadi dari persamaan ini aja kita udah punya amplitudo yang kita ketahui, yang bisa dibuat buat jawab pertanyaan A. Pertanyaan A nih. Untuk jawab pertanyaan A, amplitudonya adalah 4 cm. Ingat satuannya senti ya guys. Nah, kemudian untuk nyari periode dan frekuensi kita bisa cari pakai omega. Kita bisa cari pakai omega. Jadi omeganya di sini kita punya omega adalah 0,1. Sementara omega sendiri dia dirumuskan 2pi per periode. Atau kita punya rumus periode adalah 2pi per 0,1 atau 20pi second. Nah, sementara frekuensi sendiri, frekuensi ini adalah seper periode. Jadi kalau udah punya periode, nggak usah kamu apa-apain lagi, nggak usah kamu cari-cari lagi pakai omega, kita bisa langsung seperin. Jadi seper 20 Hz. Oke, itu untuk soal nomor A. Nah, kita ke soal B ya. Nah, di soal B yang ditanya adalah persamaan kecepatan dan percepatan. Nah, kalau awalnya dia punya persamaan dalam sin, maka kecepatan dia akan dalam cos dan percepatan dalam sin, dalam minus sin, karena turunan dari cos adalah minus sin. Nah, maka kita bisa tuliskan persamaan kecepatannya adalah omega A cos omega T. Kita masukin aja, omeganya tadi 0,1 ya.
A-nya 4 cos 0,1 T. Berarti 0,4 cos 0,1 T. Ini adalah persamaan kecepatannya, persamaannya masih dalam fungsi waktu. Nah, kemudian kita ke persamaan percepatan. Kalau percepatan, dia turunan kedua dari simpangan atau turunan pertama dari kecepatan. Jadi kita bisa rumuskan minus omega kuadrat A sin omega T. Jadi minus 0,1 kuadrat kali 4 sin 0,1 T. Ya. Jadi minus 0,04 sin 0,1 T. Oke, itu persamaan percepatannya. Nah, untuk mencari yang C, kita hapus dulu ya pertanyaan A biar luas. Untuk nyari yang C, karena semuanya sudah punya persamaan. Nah, kita punya persamaan pertama. Dia nyari simpangan pada saat T sama dengan 5 pi second. Oke, 5 pi second ya. Kita cari dulu simpangannya ya, Y. Berarti 4 sin 0,1 kali 5 pi. Atau 4 sin 0,5 pi. 0,5 pi itu setengah pi itu 90 derajat. Berarti ini 4 sin 90 derajat, berarti 4 cm. Itu Y-nya. Nah, oke, itu yang simpangan. Nah, sekarang kita ke kecepatan. Kalau kecepatan, ini ya kita punya persamaan dari sini. Kita masukin sini. Oke, bentar. Kita punya persamaan ini, kita masukin sini. Set. Nah, V-nya adalah 0,4 cos 0,1 kali 5 pi. Atau 0,4 kali cos 0,5 pi. Atau 0,4 cos 90 ya. 90 itu hasilnya 0 guys. Jadi 0 cm per second. Oke. Nah, kemudian kita ke yang percepatan. Oke, di sini ya. Untuk mencari percepatan, kita bisa langsung aja dari persamaan ini. Jadi A itu sama dengan minus 0,04 sin 0,1 kali 5 pi, atau sin 0,5 pi juga ya, atau sin 90 kan. Berarti minus 0,04 cm per second kuadrat. Oke, begitu ya cara mengerjakannya, silahkan dipahami lagi. Soal selanjutnya, sebuah benda mengalami gerak harmonik dengan persamaan Y sama dengan 5 sin 0,4 pi T. Kita tulis dulu ya, Y sama dengan 5 sin 0,4 pi T. Dan Y dalam senti dan T dalam second. Oke, kecepatan maksimum benda itu adalah berapa? Oke, ini dalam senti dan dalam second ya. Berarti kalau kita langsung cari dari sini, itu kita punya unit adalah centimeter per second. Nah, kecepatan maksimum, kecepatan ini adalah turunan pertama dari simpangan ya. Jadi awalnya dia dirumuskan omega A cos omega T. Tapi dia akan bernilai maksimum ketika nilai cos sama dengan 1. Ketika cos omega T sama dengan 1, maka V nilainya maksimum. Atau V max ini dirumuskan omega kali A aja. Oke, bisa langsung kita tulis ya, bisa langsung kita cari. Omeganya adalah 0,4 pi dan A-nya adalah 5. Berarti dia punya itu adalah 2 pi cm per second. Berarti kita punya 2 pi kali 10 pangkat minus 2 meter per second. Jadi jawabannya adalah D.
Soal selanjutnya. Sebuah partikel melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo 4 cm. Pada saat memiliki kelajuan sama dengan setengah kelajuan maksimumnya, nih kelajuan sama dengan setengah kelajuan maksimumnya, besar simpangan getarannya berapa? Y-nya berapa? Oke, kita bisa tulis diketahuinya dulu ya. Jadi amplitudonya adalah 4 cm. Terus dia nanya simpangan dia nanya Y ya. Ketika kecepatannya sama dengan setengah dari Vmax. Berapa? Oke. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Y ini dirumuskan A sin theta atau A sin omega T ya. Omega T adalah sebuah sudut, bisa ditulis A sin theta dong. Nah, sementara V ini adalah omega A cos theta atau cos omega T ya. Nah, kamu bisa lihat bahwa di sini ketika kecepatannya berada pada setengah Vmax, berarti sudut mereka untuk mencari simpangan tuh harus sama. Berarti kita nyari sudutnya dulu. Nah, tadi V-nya dia bilang setengah Vmax ya. Kita tulis ya, setengah Vmax sama dengan omega A cos theta. Vmax itu adalah omega kali A. Karena terjadi ketika nilai cosnya 1. Nah, kita coret nih. Yang sama kita coret set. Berarti ini tinggal setengah sama dengan cos theta. Atau berapa yang nilai cosnya setengah? Sudut yang kita punya adalah 60 derajat. Nah, dari sini kita bisa cari yang namanya Y-nya. Karena Y itu adalah A sin theta ya, atau A sin omega T. Berarti Y ini bisa dituliskan A-nya tadi 4 sin 60 derajat. 4 sin setengah, salah ya. Sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti ini 4 kali setengah akar 3 sama dengan 2 akar 3 cm. Jawabannya E. Gimana? Cukup mudah kan? Yuk dimulai latihan soalnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.